Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan tamu daripada Rincang. Dari Rincang ini orang katanya punya masalah tentang keluarganya yang ada di Suriah. Kita akan gali apa permasalahannya di sini dengan Bapak siapa? Hendy. Dengan Bapak Hendy. Kebetulan Bapak Hendy ini melaporkan saudaranya ya? Iya, saudaranya. Melaporkan saudaranya atas nama Ana Sukana. Atas nama Ana Sukana yang sudah 11 tahun tidak dipulangkan oleh majikan. Kita akan ngobrol sebentar dengan saudaranya Sukana. Oke Kang, ini kan kakak sudah laporan ke sini ya, sudah laporan. Apa permasalahan yang dilaporkan ke kami untuk bisa menindaklanjuti laporan? Ya, kami sebagai keluarga, ya saya sendiri atas nama keluarga melaporkan ke SBMI. Ya. Jadi saya memohon meminta bantuan supaya saudara saya itu atas nama Ana Sukana bisa pulang. Ana Sukana ini berapa tahun Kang? Sudah 11 tahun. Posisinya di Untuk sekarang ini di daerah Al-Mazeh ya, di Damaskus. Kawan-kawan Sukana ini berada di Damaskus sudah 11 tahun. Sekarang keluarganya lapor ke kami minta bantuan untuk dipermudah kepulangannya. Kita akan gali lagi. Selama 11 tahun berapa gaji yang sudah dikirimkan ke keluarga? Baru 2 kali. Satu 2,5 juta, satu kalinya 5 juta. Jadi 7,5 juta. Berarti itu tidak menyampai 1 tahun ya gaji tersebut ya? Ya mungkin seperti itu. Berarti gaji yang belum dibayarkan sekitar Ya kita bulatkanlah 10 tahun. 10 tahun. Oke. Kalau dirinci dari rincian 10 tahun, kita rinci dalam per bulan itu misalnya 800 real. Berarti untuk menuju ke 10 tahun kira-kira berapa? Ya 12 dikali 8. 12 dikali 8 ya. Coba berapa hitung ya. Kita hitung 12 kali 8. Kawan-kawan, kita hitung dulu gajinya saudaranya ini selama 10 tahun belum dibayar. Kita hitung dulu sebulan 800 real dikali 12 bulan. Berapa tadi 800.000 ya? 800 real dikali 12 bulan 9.600 kan. Jadi dalam per tahun gajinya Sukana ini sudah mendapatkan 9.600. Kita kali 10 tahun. Berarti jumlah keseluruhan selama 10 tahun gaji Sukana yang tidak dibayar itu sekitar 96.000. 96.000 kita kalikan 3.500. Berarti jumlah keseluruhan dalam kalkulasi dirupiahkan itu 336 juta. Bayangkan kawan-kawan, selama 10 tahun gajinya tidak dibayar 336 juta. Sekarang saya mau tanya, tujuan kakak melapor ke sini ke SBM-nya apa? Ya tujuannya supaya dibantu Sukana pulang dan gajinya pun dibayarkan oleh majikan. Baik, insya Allah kami akan bantu ya kan. Tetapi permasalahan ini tidak gampang. Artinya untuk kepulangan Sukana ini kami perlu berkoordinasi dengan pihak terkait, pihak pemerintah, baik itu pemerintahan daerah atau pemerintahan pusat dan juga pemerintahan luar negeri. Tentunya harus melakukan koordinasi dulu ya. Artinya tidak mudah kita membalikan tangan, tidak mudah kita bermimpi membayangkan secepat itu kita pulang. Jadi ada mekanisme, aturan yang harus kami lalui, aturan yang harus kami lakukan di pemerintahan. Tidak boleh kita semena-mena
meminta kepada pemerintah untuk segera pulang, karena memang kebijakan pemerintah itu berbeda. Kebijakan pemerintah Indonesia dengan kebijakan pemerintah Saudi itu berbeda. Jadi memang harus ada koordinasi. Jadi antara pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan Saudi itu harus berkoordinasi. Tapi keluarga sadar dulu. Siap. Setelah pulang kan, ini uangnya ada berapa? 336 juta. 336 juta deh. Banyak sekali. Mau diapakan? Ya mungkin buat usaha lah keluarga di sana. Baik. Jadi nanti kami akan usahakan bagaimana kepulangannya. Kami juga akan usahakan untuk gajinya supaya dibawa semua. Jadi gini, laporan itu banyak yang tidak tidak berjalan. Bukan berarti SBM ini tidak melakukan pengembangan, tetapi dari pihak pelapor sendiri yang diam. SBM itu kasusnya bukan 1-2, SBM itu kasusnya ratusan. Jadi ketika SBM ini diam atau kasusnya tidak berkembang, seharusnya keluarga korban memberikan teguran ke SBM. Karena kadang-kadang ini kasusnya si Akang nih kan. Kasusnya Akang ini udah lapor ke kita. Kita sudah kirimkan ke luar negeri atau ke instansi dan sebagainya. Kasus ini belum naik. Ketimpa kasusnya kakak bisa. Jadi kebetulan kan dua-duanya ada di sini. Ketimpa kasusnya kakak. Kakak lagi diurus sama itu. Ya aduh, kasus ini belum selesai. Kasus ini datang lagi. Jadi ketimpa. Memang seperti itu. Jadi harus ada teguran ke SBM kita. Gimana ini selanjutnya? Kasus kita belum selesai. Nanti SBM ngasih arahan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu kita nanti? Apa yang kamu harapkan dari kami? Apa yang harus kita lakukan? Nanti SBM ngomong gitu. Apa kita akan ada tindakan secara hukum? Kita tegaskan atau seperti apa? Nanti seperti itu. Karena memang kasus numpuk terus. Terus. Jadi memang harus kalau tidak ada pihak keluarga yang mengingatkan. Kalau tidak ada pihak keluarga yang mengingatkan kita tidak akan ingat. Iya. Karena tertumpuk. Kabupaten, satu provinsi. Coba bayangin satu provinsi, laporannya di sini semua. Seprovinsi Banten tuh laporannya di sini. Sekabupaten saja, Kabupaten Serang, laporannya sekitar 150. Dibayangin kalau ditumpuk dengan laporan Tangerang, Pandeglang, Kota Serang, Lebak, itu berapa laporan dari sini? Makanya ketika ada laporan kami di laporan di SDM ini belum ada tindakan dari pihak KBRI, itu langsung jadi SDM akan menegur pihak KBRI. Pak, ini kasus kok belum selesai, ini udah setengah bulan atau ini udah sebulan. Kami akan menegur di sana. Tindakannya seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa. Ini anak kami dipulangkan, misalnya kayak gitu. Karena kalau didiamkan kan sudah kami. Pak, kalau misalkan ini Sukana bisa ke layar koyo kayak begini enak ya? Enak lah. Iya, dengan cuma naik mobil aja. Ada jemput. Iya. Jadi kalau misalnya memang paling enak itu kasih Sukana. Artinya ketika Sukana kasus itu ketika TKI-nya bisa berkomunikasi, Enak. itu paling enak. Kenapa? Karena SBM ini bisa berkoordinasi dengan KBRI, KBRI bisa berkoordinasi dengan pihak korban. Iya. Bagaimana mekanismenya, caranya itu nanti KBRI yang menentukan. Karena kan SBM ada di sini. Tapi kalau SBM ini tugasnya menegaskan, memberitahukan bahwa ini kasus harus ditindaklanjuti. Untuk tindak lanjutnya itu yang dilakukan oleh KBRI. Bagaimana mekanismenya atau penjemputannya seperti apa itu nanti urusan KBRI. Ada suratnya. Apakah bisa? Jadi gini, banyak laporan-laporan kan. Jadi laporan itu banyak, yang dari keluarga itu banyak ke KBRI. Kenapa tidak direspon? Kenapa tidak direspon oleh pihak KBRI? Karena hanya laporan biasa. Seorangan ya.
perseorangan. Tetapi ketika laporan di SBMI masuk ke kita, itu yang menegur bukan SBMI dari saya, ada SBMI dari Saudinya. Karena laporan kita ini masuk di KBRI, masuk di SBMI. Nanti SBMI negur, ini laporan sudah sebulan, kenapa tidak ditindaklanjuti dari SBMI luar negerinya, baik SBMI Jeddah, baik SBMI Riyadh, perwakilan di sana. Dia yang akan menegur ke KBRI. Ini kasus sudah sebulan, kenapa tidak ditindaklanjuti? Jadi seperti itu. Tapi memang laporan pribadi pun diterima sama KBRI, tapi biasanya diabaikan. Kenapa? Karena tidak ada laporan tertulis, hanya lewat WA ataupun lewat via telepon. Tapi kalau laporan tertulis, mereka udah ada datanya. Tanggal segini, jam segini, hari ini ada laporan dari SBM Banten. Itu nanti ada tembusan juga kemana-mana. Jadi dari tembusan itu mereka akan menginstruksikan kepada KBRI, memberi surat kepada KBRI bahwa mereka mendapat laporan dari SBMI untuk kasusnya seperti kasusnya misalnya siapa Sukana. Jadi itu Kak. Dulu saya dapat cerita, ini tidak masuk juga TKW yang kaburan melapor sudah masuk, tapi di sana disepelekan. Mungkin dengan dasar dia melapor perseorangan ya. Pokoknya tidak ada tidak ada pendamping lah. Jadi gini, Tidak ada pendamping. sebenarnya kasus ini kan bukan satu bukan satu dua kasus sebenarnya, ribuan. Kenapa laporan TKI kepada KBRI sering diabaikan? Iya. Karena dianggap apa ya? Dianggap sama KBRI ini tidak bermasalah, tidak serius, tidak laporan seperti ini. Wong dia aja mau berangkat ke Saudi, udah tahu bermasalah di Saudi, kenapa dia mau berangkat? Salahnya dia, biasanya kayak gitu. Salahnya dia sendiri. Ngapain? Tapi ketika ada laporan ke kita, ke SBMI atau ke pengurus yang lainnya atau ke pemerintah, dia akan merasa malu karena kita sudah membuat surat laporan yang khusus. Ada tembusannya di situ, menteri, presiden, itu ada. Di tembusan ini semuanya sampai. Yang nanti ditemuan, yang dibuatkan surat ada tembusannya itu kan disampai di dia. Jadi mereka akan negur KBRI bahwa saya mendapatkan tembusan dari SBMI laporan, kenapa sampai detik ini belum ada tindakan? Mereka akan negur. Tapi kalau perseorangan biasanya diabaikan. Diabaikan kalau perseorangan. Jarang yang di. Kalau ini Sukana apalagi dia berangkatnya sebelum moratorium ya 2009 dia berangkatnya. Jadi moratorium itu tahun 2015. Aslinya moratorium itu tahun 2010. Iya. Aslinya moratorium tahun 2010, tapi disahkannya itu 2015. Sahkan total tidak boleh ada TKI yang berangkat itu 2015. Permenaker nomor 260 tahun 2015 tentang pelarangan pemberangkatan atau penempatan TKI perseorangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu yang berada di KBRI Suriah, saya atas nama keluarga Sukana meminta bantuan kepada Bapak Ibu yang bertugas di sana supaya membantu keluarga saya supaya dia bisa pulang dan haknya pun dibayarkan oleh majikan. Amin. Mungkin itu yang saya harapkan. Saya ucapkan terima kasih. Amin.